Salam sejahtera untuk kita semua, amang inang, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan, Renungan Tengah Minggu. Sebelum kita mendengar renungan, marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 246 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Urupi. Yesus urupi pamonang mahami, tatah maguguni aulumi, naso masari manunggu tirami, napulgahan na dohami sude, pai dipikir si bulis sana, manang biru tong sana. Yesus pamonang hudu manubu, jalan apuna awudu toto, holan tuhon nama au mapuru, mida pangelani portibio, molo sai mati ramputan roh aku, unang tadi kunang oleh Tuhanku. Renungan untuk kita malam ini sesuai Almanak HKBP di bacaan malam edisi Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, tertulis di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15, tetapi renungan akan saya bacakan dari ayat 3. Demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Hiduplah dalam kesalehan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, setiap kita memiliki anugerah ilahi yang bersumber dari Allah. Apa itu anugerah ilahi? Karunia atau pemberian kebaikan dan kasih dari Allah yang tidak dapat kita peroleh dengan usaha sendiri, melainkan diperoleh atau diberikan secara cuma-cuma sebagai wujud kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan, pengampunan dosa, dan berkat lainnya yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Nats ini adalah surat Petrus yang ditulis untuk mendorong dan menguatkan orang-orang percaya yang sedang menghadapi penganiayaan dan serangan dari guru-guru palsu di dalam gereja, sehingga iman mereka tetap terjaga, tetap teguh, dan makin bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Rasul Petrus mengingatkan mereka agar tidak menjadi tidak produktif dalam hidup rohani mereka dan menjadikan panggilan serta pilihan mereka semakin teguh. Mereka sudah diberi anugerah Allah. Kiranya hidup saleh oleh pengenalan mereka akan Allah. Itu sangat penting. Apa tujuan Allah memberikannya kepada mereka dan kita hari ini? Supaya hidup kita semakin saleh.
Sesungguhnya Allah sudah memberikan karunia ilahi kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita hidup dalam kesalehan. Saleh berbeda dengan alim. Hidup saleh adalah hidup suci, hidup benar. Alim itu dalam hidup sehari-hari menjaga sikap. Seringkali gambaran orang alim itu seperti misalnya sekalipun musiknya enak, dia tetap tidak bergoyang. Orang lain bergoyang, dia tetap tenang. Itu berarti alim. Orang pergi nonton film, dia nggak mau nonton ke studio. Teman pasang lagu rohana, dia sebal pengennya musik rohani. Ada dua kesalehan, yaitu kesalehan yang menjauhkan diri dari dunia dan kesalehan masuk dan berada dalam dunia. Tetapi yang diinginkan Alkitab adalah saleh berada dalam dunia dan tidak menjadi sama dengan dunia. Kita tidak bisa mengurung diri, pergi ke hutan atau menyendiri supaya terjaga kesalehan atau kita tidak tercemar. Kita justru diutus oleh Tuhan Yesus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikian kata Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 3. Kita ada di tengah dunia yang kotor, tetapi kita tidak bisa ikut-ikutan kotor. Dunia yang tipu menipu, kiranya kita tidak ikut penipu sekalipun tipuan kecil. Semakin lama orang tidak punya etika, kiranya kita tetap memiliki etika. Dunia sekarang gampang disulut emosi oleh karena berbagai tekanan. Bisa saja tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan sosial, tekanan keluarga. Kiranya kita menjadi orang yang tetap bisa mengendalikan diri, hidup dalam kesalehan di dalam Tuhan. Maka untuk hidup saleh, Tuhan memberikan berbagai anugerah kepada kita, sehingga hidup saleh itu berkembang. 2 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, anugerah utama kita adalah Yesus Kristus. Namun di dalam Yesus kita diberi juga anugerah-anugerah lainnya yang melimpah. Jika kita sudah menerimanya, maka kita semua akan kaya dalam perkataan dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Hiduplah di dalam kesalehan. Dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, kita boleh menjadi domba di tengah-tengah serigala. Kita menunjukkan kita berani tampil beda, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang mengutus adalah Kristus yang memberikan janji penyertaannya dalam hidup kita. Amin. Selamat istirahat di malam ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 324 ayat 3 dan 4, Sarang Malam Hari. Engkau yang mengasihi, Engkau yang melihat
kita berdoa. Ya Tuhan Allahku, ku bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, keselamatan dan pengampunan dosa. Kuatkanlah kami untuk hidup saleh walaupun banyak tantangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.